Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anakku terkasih? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu diberkati. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, anak-anak, di dalam pembelajaran yang kedua ini tentang materi dampak dosa. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, seperti biasanya kita akan berdoa bersama-sama. Setelah berdoa, kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan, agar kami boleh melakukan semua aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kami akan belajar, berkati kami, biar hasil pembelajaran ini menjadikan kami anak yang takut akan Tuhan, menjadikan kami anak yang taat, dan menjadikan kami anak yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa, kita akan memuji nama Tuhan, happy yeye, happy yaya, sambil bertepuk tangan ya anak-anak. 1, 2, 3, happy yeye, happy yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy yeye, happy yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya, kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan belajar. Seperti biasanya, di dalam pembelajaran agama Kristen, diwajibkan anak-anak membawa Alkitab, karena Alkitab adalah sumber pembelajaran bagi agama Kristen. Dan anak-anak juga menyiapkan buku paket yang sudah dibagikan, yaitu buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5. Nah, di dalam pembelajaran ini anak-anak, kita membuka halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6. Di situ menceritakan tentang anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Nah, sebagai sumber pembacaan kita di dalam pembelajaran ini terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-26. Di dalam bacaan ini mengisahkan tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel. Siapa Kain dan Habel? Ada yang tahu? Pernah mendengar ceritanya ketika kalian ibadah sekolah minggu? Nah, Kain dan Habel adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Sebelum menjelaskan pembelajaran ini tentang dampak dosa, Ibu memberikan pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, menurutmu apakah dosa itu? Menurutmu apakah dosa itu? Itu nomor 1. Nomor 2,
samakah dosa dan kesalahan? Pertanyaan yang kedua, samakah dosa dan kesalahan? Kalau sama, jelaskan kenapa sama. Dan jika tidak sama, juga dijelaskan. Menurut pendapat kamu, tidak apa-apa, jangan takut-takut. Ibu tidak akan marah kalau memang jawabannya tidak tepat, tapi ibu memberikan penghargaan, kalian sudah berani menjawab. Ya, apakah dampak dosa itu? Dampak dosa itu bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat buruk. Akibat dosa, ya, dampak sama juga dengan akibat. Nah, Kain dan Habel adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Kain ini adalah seorang pemuda yang pekerjaannya sebagai petani. Pasti kalau seorang petani itu pekerjaannya di ladang. Dia akan bercocok tanam, baik itu padi mungkin, gandum mungkin, dan sayur-sayuran. Nah, Habel saudara Kain adalah seorang pengembala, seorang gembala, atau yang kita kenal sekarang peternak, ya, peternak domba. Nah, kerjaannya pasti adalah menggembalakan ternak-ternaknya. Berarti dia ada di padang rumput untuk memberi makan ternak-ternaknya. Nah, pada suatu hari Kain dan Habel memberikan korban bakaran sebagai ucapan syukur kepada Allah. Nah, Kain mempersembahkan hasil tanah dari jerih payahnya. Apa itu? Yaitu tumbuh-tumbuhan yang dia tanam, misalnya padi atau sayur-sayuran atau gandum atau apa gitu, diberikan sebagai persembahan bakaran, sebagai ucapan terima kasih atau ucapan syukur kepada Allah. Begitu juga dengan Habel. Habel juga mempersembahkan persembahan korban bakaran. Jadi Habel mempersembahkan ternak atau domba sebagai korban bakarannya sesuai dengan pekerjaan mereka. Nah, di dalam memberikan persembahan tersebut, korban bakaran tersebut, ternyata persembahan kurban bakaran Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan punya Habel diterima, sehingga menimbulkan rasa marah di hati Kain. Dia merasa kecewa karena Tuhan Allah tidak menerima korban bakarannya atau ucapan syukurnya. Nah, walaupun kalau kita lihat sepintas, kenapa persembahan yang dipersembahkan oleh Kain tidak diterima? Mungkin kalau secara manusia kita lihat itu tidak adil untuk Kain, karena mereka sama-sama memberikan hasil jerih payah mereka kepada Tuhan. Itu secara manusia kita lihat. Tapi Tuhan itu melihat hati, ketulusan. Apa yang ada di hati kita, Tuhan Maha tahu. Apakah kamu ikhlas memberinya atau dengan sukarela? Tuhan melihat hati. Ibu rasa bukan karena dari pekerjaannya, bukan pekerjaan. Walaupun pekerjaan kita tidak memiliki hasil yang lebih banyak, jadi kita memberikan korban syukur, kita tidak
banyak kita memberikan dengan penuh keikhlasan, penuh sukacita, Tuhan akan menerima ucapan syukur kita tersebut. Tapi jika sebaliknya, jika kita memberi dengan bersungut-sungut, kita memberi dengan tidak ikhlas, walaupun satu karung kamu memberi atau kita memberi, itu tidak ada nilainya di mata Tuhan. Nah, karena merasa marah dan kecewa dan sakit hati, cemburu, dengki, akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Nah, akibat dosa menyebabkan manusia hilang kemuliaannya hanya karena persembahan Kain tidak diterima atau tidak diindahkan oleh Tuhan, sehingga dia membunuh adiknya. Apakah menurut anak-anak itu perbuatan yang baik? Nah, dari kisah Kain dan Habel, kalian bisa membedakan hubungan yang baik antara saudara, hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, dengan memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah. Nah, apakah dampak dosa itu? Dosa begitu luar biasa dampaknya ya. Bisa menyebabkan manusia saling membunuh akibat iri, cemburu, tidak puas, dan akibat merasa ketidakadilan, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga Kain yang tadinya seorang petani, sekarang dikutuk menjadi atau dihukum. Karena setiap kesalahan itu ada konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan, apapun itu. Nah, sebegitu dengan Kain, dia harus menjadi pengembara. Dan Kain merasa ketakutan, dia takut juga dibunuh. Baca di cerita Alkitab itu, di situ mengisahkan bahwa ternyata Kain takut juga dibunuh. Karena apa? Apa yang ditabur dan itu yang akan kamu tuai. Tetapi Allah mengasihi Kain dan berfirman, "Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu." Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya. Nah, dari kisah Kain dan Habel, itu semua menceritakan bahwa itu semua dampak dari pelanggaran atau ketidaktaatan orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa, sehingga mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaannya. Kesimpulannya, anak-anak, bahwa dalam pembelajaran ini kita sebagai anak-anak Tuhan memberi dengan sukacita, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, saling mengasihi sesama kita, apalagi saudara kita, saling menghargai, tidak ada iri, dengki, atau cemburu, karena semuanya itu tidak baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya,
Kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sudah belajar ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak yang baik, yang bisa berterima kasih, menjadi anak yang saling mengasihi antara teman, saudara, atau orang di sekeliling kami Tuhan, agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik dan manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita memuji nama Tuhan lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Kasih Yesus. Ya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video yang sudah Ibu bagikan untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu bagikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Shalom.